Shalom, 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 haleluya, puji Tuhan, selamat pagi. Sungguh Tuhan kita baik dan teramat baik, dan dalam kebaikannya Tuhan sudah membangunkan kita kembali di hari ini, Jumat 12 Mei tahun 2023. Percayalah kita pasti akan diberkati hari ini, amin. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan pekerjaan kita hari ini, mari kita terlebih dahulu landasi hidup kita dengan mendengarkan firman Tuhan dari pembacaan Alkitab 1 hari 1 pasal dari bacaan 16 hari bersama kitab Roma. Dan hari ini kita sudah berada di hari yang ke-10, maka kita akan membaca kitab Roma pasal yang ke-10 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Judul renungan kita hari ini, orang percaya tidak akan dipermalukan. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sidang jemaat Tuhan, melewati banyak waktu, keadaan dan pengalaman hidup, semua orang percaya di seluruh dunia diajarkan untuk tetap bergantung kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Situasi dan persoalan yang kita hadapi bisa berbeda-beda, namun cara mengatasinya tetap sama, yaitu percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Jadi kita bukan bergantung kepada uang, harta, kekayaan, kepintaran, intelektual, pangkat atau jabatan dan sebagainya, tetapi sungguh-sungguh bergantung kepada kemahakuasaan Allah. Semakin hari kita harus semakin percaya kepada Tuhan. Konteks ayat pokok kita hari ini memang ditulis dalam kaitan tentang keselamatan yang kita peroleh karena iman kepada Tuhan Yesus, yaitu iman percaya yang menjamin kita tidak akan mendapat malu di hari penghakiman. Namun kebenaran ini juga berlaku dalam setiap aspek kehidupan kita sekarang ini, bahwa ketika kita percaya dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, maka dalam kehidupan yang kita jalani di bumi ini, kita pun tidak akan dipermalukan. Mengetahui dan menyadari bahwa hidup kita tidak akan dipermalukan oleh Tuhan seharusnya membuat kita semakin bersemangat untuk mengiring Tuhan dan semakin percaya kepadanya. Pemazmur menuliskan, orang yang mengenal namamu percaya kepadamu, sebab tidak kau tinggalkan orang yang mencari engkau ya Tuhan. Mazmur 9 ayat 11. Ayat ini sungguh menegaskan, percaya kita kepada Tuhan itu bisa terjadi ketika kita mengenal nama Tuhan. Jadi tanpa pengenalan yang benar akan Tuhan, kita akan kesulitan untuk menaruh percaya kepadanya, kesulitan untuk bergantung dan mengandalkan Tuhan. Untuk itu, harus kita sadari bahwa perjalanan kekristenan kita setiap hari harus diisi dengan pertumbuhan dalam pengenalan akan Tuhan, supaya iman percaya kita pun semakin bertumbuh. Dan percayalah, semakin kita menyerahkan diri kita dengan tulus kepada Tuhan, di sana pengenalan akan pribadi, kemahakuasaan dan kasih-Nya akan semakin nyata dalam hidup kita. Jangan pernah ragu, apalagi takut dalam menghadapi setiap persoalan hidupmu. Karena ketika kita berserah bergantung kepada Tuhan, Tuhan tidak akan membuat kita kecewa. Bahkan ketika kita sungguh-sungguh percaya dan yakin sumber pertolongan kita hanya di dalam Tuhan, saudara tidak akan dipermalukan. Apa yang saudara percayai tentang Dia akan nyata dalam kehidupanmu. Karena itu, kuat-kuatkan hatimu senantiasa untuk berserah kepada Tuhan yang hidup, yang menjamin kita apapun kondisi yang kita hadapi. Sebab di dalam Dia selalu ada solusi dan jalan keluar, dan tidak akan pernah dipermalukan orang yang bersandar kepadanya. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perjuangan kita pada pagi hari ini memberikan semangat baru kembali kepada kita untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, karena saudara tidak akan pernah dipermalukan saat bergantung kepada Tuhan. Diberkatilah kita di sepanjang hari ini, digenapi firman yang telah berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan dan kaki kiri kita melangkah, karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam kendali Tuhan, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lalu daripadamu. Doaku terus bagi sidang jemaat Tuhan yang sakit secara fisik, dengarkanlah dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.